Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita boleh ada saat ini karena berkat kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita nyanyikan haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Kalau kami boleh ada saat ini karena kemurahan, karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami. Jikalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu. Kalau masih ada kuasa kegelapan roh jahat akan mengganggu, kami usir dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami siap menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang memakai kesempatan hidup dengan bijaksana. Sekali lagi, memakai kesempatan hidup dengan bijaksana. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan seperti orang-orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu,
Karena masa ini adalah masa yang jahat. Bapak Ibu terkasih, Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup di dunia bagi kita anak-anaknya. Dia memberikan umur panjang, Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan berkat bagi kita anak-anaknya. Karena itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anaknya memakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan bijaksana atau dengan sebaik-baiknya. Jangan kita seperti orang-orang dunia yang menyanyiakan kesempatan hidup di dunia dengan kebodohannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu terkasih, orang-orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, yang mereka hidup menuruti hawa nafsunya, yang hidup terikat dengan narkoba, kadang dengan minum-minuman keras, mereka terlibat dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, bahkan mereka terlibat dalam kejahatan. Itu merupakan hidup di dalam dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian orang-orang di dunia menyia-nyiakan hidupnya, kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yaitu hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mengapa kita harus menggunakan atau memakai kesempatan hidup kita di dunia ini dengan bijaksana? Yang pertama, karena kesempatan hidup dalam dunia ini sangat terbatas atau sangat singkat. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita memasak air, ya, setelah air itu mendidih, maka kelihatan uap yang keluar dari tempat kita memasak air. Tetapi hanya beberapa detik kemudian uap itu segera lenyap. Demikian dengan hidup kita sebagai manusia, sangat singkat, seperti uap yang sebentar kelihatan, kemudian sebentar lagi sudah hilang lenyap. Bapak Ibu terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa umur manusia itu sampai 70 sampai 80 tahun. Tetapi kenyataannya hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang tidak bisa mencapai umur 70-80 tahun. Banyak mereka yang mati muda, masih usia 30, 40, 50 tahun. Karena wabah virus COVID-19 ini. Bapak Ibu terkasih, kita harus sadar dan mengerti bahwa kesempatan hidup di dunia ini sangat terbatas, sangat singkat. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita, membenahi hidup kita, hidup rohani kita, supaya kita tetap benar, hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu kita harus memakai kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari perkara-perkara rohani atau perkara yang kekal, lebih daripada perkara dunia yang fana, yang sementara ini. Bapak Ibu terkasih, dalam Kolose 3 ayat pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita memakai kesempatan hidup di dunia yang terbatas ini. Kita sungguh-sungguh mengutamakan perkara yang rohani, perkara yang kekal. Apakah itu perkara yang rohani? Yaitu kita harus sungguh-sungguh memakai waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa, lewat kita membaca firman Tuhan. Kita pakai kesempatan hidup kita untuk hal-hal yang bisa membangun iman kita, rohani kita, supaya hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, itulah yang pertama, mengapa kita harus hidup, memakai kesempatan hidup dengan bijaksana. Yang kedua,
yaitu karena kesempatan hidup di dunia ini hanya sementara, menumpang sementara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17b dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu hidup dalam takut akan Allah selama kamu menumpang di dunia ini. Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, hidup manusia itu seperti orang berkemah. Bapak Saudara, kalau kita lihat orang yang berkemah itu hanya beberapa hari, harus segera dibongkar. Jadi hanya sementara kita hidup dalam dunia ini, hanya satu persinggahan sementara. Bapak Saudara, dalam Filipi 3:20 firman Tuhan mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara kasih, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu, ada saatnya nanti kita harus meninggalkan dunia ini, dan kita harus pulang ke rumah di surga. Kita harus kembali ke kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu, kita harus selalu siap sedia, Bapak Saudara. Kapanpun Tuhan memanggil kita untuk pulang, kita tidak tahu kapan waktunya. Kita harus siap sedia. Bagaimana caranya, Bapak Saudara? Yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus memelihara iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita undur dari Tuhan. Selain itu, kita harus tetap taat, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Saudara kasih, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus memakai kesempatan hidup kita dengan bijaksana. Karena kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pahala atau mahkota dari Tuhan. Saya bacakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8a. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini pernyataan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara kasih, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, selama hidupnya dia sudah setia untuk melayani Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu dia yakin dia akan menerima pahala atau mahkota daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan sudah memberikan kesempatan kita hidup di dunia dengan satu tujuan, supaya kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami, istri, anak, orang tua kita, bahkan bagi saudara-saudara seiman, juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 yang 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita harus memakai setiap talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani sesama kita. Bapak Saudara kasih, jangan tunggu kesempatan itu habis. Kita sudah tidak berdaya, kita sakit, kita lemah. Tapi saat kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih mampu, jadi kita pakai talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ada satu ilustrasi, ada seekor burung elang. Saat itu burung elang ini mengamati segerombolan lebah yang sedang membuat sarang. Bapak Ibu terkasih, lebah-lebah itu dengan sibuk mereka bekerja keras. Mereka mengisap sari-sari madu dari bunga-bunga di hutan itu. Kemudian mereka kembali lagi ke sarangnya. Mereka membuat sarang. Saat itu burung elang ini menyapa seekor lebah yang sedang sibuk bekerja. Burung elang ini mengatakan, hai lebah yang
kecil. Hai lebah yang umurmu itu kan pendek, mengapa kamu harus sibuk bekerja? Lebih baik kamu nikmati hidupmu yang singkat, yang pendek ini dengan bersenang-senang. Lalu lebah ini menjawab, Tuanku elang, justru karena hidupku singkat, saya harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerja keras untuk membuat sarang ini. Lalu elang itu mengatakan, buat apa kamu membuat sarang yang begitu besar? Bentar lagi kamu akan mati. Kamu tidak bisa menikmati sarang madu itu yang manis. Lalu lebah ini menjawab, justru kami bisa merasa bangga, bahagia, karena dengan hidup kami yang singkat, kami bisa berguna bagi orang lain. Sarang madu kami bisa dinikmati oleh orang lain, bisa menyehatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah hidup kita yang singkat ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berguna bagi orang lain. Jadi mulai sekarang biarlah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kita di dunia ini dengan berbuat hal-hal yang sia-sia seperti yang diperbuat orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Karena kesempatan hidup di dunia ini sangat terbatas, hanya sementara. Tapi biarlah kita memakai kesempatan hidup di dunia yang singkat ini dengan bijaksana. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup taat setia kepada Tuhan. Dan biarlah kita memakai kesempatan hidup kita juga untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Maka saat kita dipanggil Tuhan atau saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita layak masuk dalam kerajaan surga dan kita menerima mahkota kemuliaan untuk selama-lamanya. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan iman bagi kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau pakai hidup kami yang singkat, yang sementara dalam dunia ini, untuk kami
Tuhan memakai dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk hidup kami boleh melakukan kehendak-Mu, hidup taat setia kepada Engkau Tuhan, dan kami mau hidup menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi saksi bagi dunia ini Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan mahkota yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Mungkin yang saat ini yang lemah imannya kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam persoalan Engkau berikan pertolongan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan, yang kekurangan juga Engkau mencurahkan berkat-Mu dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya Kau sudah melawat umat-Mu dimanapun berada, Kau sudah memberkatinya Tuhan. Dan pada akhirnya terkasih, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan memberkati pelayananmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya ini memberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.